nyembah sira kabeh ning Gusti Allah sampai nemone keyakinan. Lah keyakinan itu nek cara mungguhe wong ahli-ahli tauhid, ahli keimanan iku enten 3. Jadi keyakinan itu ada 3. 1 yang dikatakan yakin, 2 ainul yakin, nomor 3 yaitu hakul yakin. Dan sekarang yang dikatakan yakin itu apa? Yakin itu adalah, contohnya begini, kita itu mendengar istilahnya itu ada kecelakaan, umpama di Kencong ada kecelakaan, umpama ada orang bilang di Kencong ada kecelakaan. Ya. Ada orang berbicara seperti itu, hati kita dan pikiran kita itu langsung percaya tanpa kita melihat bukti dan tanpa kita ingin mencari. Paham? Jadi sing jenenge yakin iku nek sampean krungu berita ning Kencong enek tabrakan, lho sampeyan iku urung weruh, iku wis percaya. Iku jenenge tingkatan yakin. Ya iku sing diarani yakin tingkat muqtadi utawa tingkat dasar. Jadi keyakinan tingkat dasar itu termasuk kita belum tahu dan tidak ingin mencari sudah yakin, sudah percaya. Paham? Itu yang yakin. Terus yang nomor 2 yang dikatakan ainul yakin. Apa ainul yakin itu? Ainul yakin itu adalah kalau kita mendengar sesuatu berita di Kencong itu ada kecelakaan, enek tabrakan. Ya. Kula kalian jenengan sedaya niku enek wong omong kaya ngono kuwi ora percaya yen. Jek pengin goleki bukti. Pengin iki lho. Mosok enak. Dadi sampean pengin sampean berangkat ning Kencong. Lah niku sampean wis kelas niku ainul yakin. Wis paham? Jadi sampeyan nek krungu berita di Kencong itu ada kecelakaan, terus hati dan pikiran kamu itu kepingin melihat dengan mata kepala sendiri apa benar berita ini ada. Akhirnya kamu berangkat sudah naik sepeda ke Kencong. Nah, berangkat dari keinginan ini yang dikatakan ainul yakin. Ya ini yang dikatakan keyakinan tingkat 2. Paham? Dikatakan keyakinan tingkat 2. Nek sing pertama mau yakin keyakinan tingkat biasa, terus nek ainul yakin itu termasuk keyakinan tingkat menengah. Lah sing terakhir yang dikatakan hakul yakin itu adalah kebenaran yang hak, bukan sekedar cerita, bukan sekedar berita, tapi kita itu melihat dengan mata kepala sendiri. Akhirnya kamu berangkat ingin mencari kecelakaan itu, berangkat sholat sampai ke Kencong. Kita tabrakan iki kita roh dhewe sampean. Lah berarti tingkatanmu ku wis hakul yakin. Wis tak balen meneh ya. Keyakinan itu ada 3, yaitu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sing diarani yakin iku krungu berita nek Kencong nek tabrakan sampean wis percaya, ora pengin budal goleki, ora pengin budal roh wujude. Itu berarti keyakinanmu keyakinan biasa. Keyakinan tingkat awal. Lah nek wis ning atimu ning pikirmu kuwi mau sampeyan pengen goleki, akhire sampean berangkat ning Kencong. Lah berangkat tok niku lho kepinginan pengen weruh lho, kuwi kelase ainul yakin. Senajan urung weruh, padahal urung weruh bukti, kepengin tok iku jenenge ainul yakin. Lah nek wis sampeyan ning Kencong weruh wujud tabrakane, asui roh dhewe
duduk tembung cerita lan jare, ya itulah yang dikatakan hakul yakin, kebenaran yang hak. Paham? Saniki ibaratnya sampai krungu berita dalam Al-Quran atau hadis bahwa langit dan bumi ini adalah ada yang membuat, bahwa semua apapun yang mewujud ini itu pasti ada yang mewujudkan. Tidak mungkin perkara yang mewujud ini tidak ada yang mewujudkan. Contohnya ini sekarang HP. HP ini kan mewujud kan ya. HP ini mewujud. Mewujud itu ada, bisa dilihat kan. Nggak mungkin yang namanya HP ini tiba-tiba mewujud sendiri, nampak sendiri, nggak mungkin. Itu nggak masuk akal. Jadi opo wae perkara sing maujud iku mesti enek sing maujudake. Opo wae perkara sing ketero iku mesti enek sing gawe. Paham? Jadi opo wae wis langit lan bumi saisine iki kan maujud. Ora mungkin iki moro-moro enek. Mesti enek sing gawe. Lha contone kaya HP niki. Moro-moro wujud masuk akal mboten kan yo ora ya. Dadi apa wae sing maujud iki mesti enek sing maujud, nek maksude ada yang membuat. Jadi ibaratnya kayak langit dan bumi ini ada yang membuat, siapa? Allah. Jadi jenengan krungu ngono kuwi tok, mungkin dalam berita sering membaca ayat Quran atau hadis, jenengan itu percaya, wis percaya, yakin, walaupun rungguh bukti sing gawe, lah iku berarti sampean wis tingkatane ya yakin. Ini cara pandangan menurut ulama-ulama ahli hak atau ahli tauhid. Dan yang dikatakan ainul yakin itu adalah kita mendengar berita dari ulama atau membaca Quran atau hadis bahwa langit dan bumi dan isinya ini ada yang membuat. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jenengan niku ora do trimo yakin tok, kepengin goleki. Paham? Kepengin goleki. Kaya apa sih? Nah, sing gawe langit lan bumi lan kepengin tok niku lho sing diarani ainul yakin. Sampeyan kepengin tok, aku kepengin goleki, kepengin weruh sing gawe langit lan bumi. Lah niku cara kelas niku wis ainul yakin. Lha sakniki sing diarani hakul yakin ku ya napa? Sing diarani hakul yakin niku, hakul yakin niku nek bener-bener sampeyan niku napa? Bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lha iku sing diarani hakul yakin. Paham nggih? Jadi yakin, ainul yakin, hakul yakin iki kaya ngoten niku. Jadi waman kana yarju liko arabi. Jadi apa ya iso ketemu karo pangeran niku? Masalah enek dawuh waman kana yarju liko arabi. Kata-kata liko arabi niku bertemu. Jadi enek ulama wong iso ketemu karo Allah ning akhirat tok. Sok ya monggo. Enek sebagian jumhur ulama ning donya niku saged ketemu ya monggo. Jadi menurut itikote dhewe. Tapi intine nek kepengin ketemu karo Allah, pengen tingkatan hakul yakin, dawe waman kana yarju liko arabi. Seandainya kamu kepengin bertemu dengan Allah liko arabi yang membuat langit dan bumi ini, kuncine napa? Fal ya'mal amalan sholihah. Iki kunci pun. Jadi nek kepengin awake dhewe iki ridane Allah, bertemu dengan Allah, syaratnya fal ya'mal ngamalan sholihah. Kudu ngamal sing soleh. Ya arti soleh itu napa? Sering kula matur bahwa arti soleh itu adalah perbuatan-perbuatan
seseorang kepingin liqa, kepingin bertemu dengan Allah, syaratnya itu hanyalah falyamal ngamalan sholihah, ngamal yang bagus. Terus yang nomor 2, wala yusrik bi ibadi, ojo musyrik. Jadi nek pengen liqa karo Allah iku syarate ya kuwi ngamal sing apik, ngamal syariat dilakoni, ngamal hakikat dilakoni, toreko dilakoni, hakikat dilakoni, makrifat dilakoni. Jadi pelajaran 4 ini jembatan ibadah harus kita jalankan semua. Kalau kepingin liqa robi, pengen tingkatan hakul, yakin ya apa syariat kudu dilakoni, ya apa tata carane ibadah lewat syar'i ya apa kudu dilakoni. Terus ya apa tata carane ibadah lewat perjalanan torekon ku ya napa iku kudu dilakoni. Ya apa tata carane belajar ibadah lewat hakikat ku ya napa carane, nek wis ngerti kudu dilakoni. Terus ya apa carane ibadah lewat perjalanan makrifat iku kudu dilakoni. Jadi 4 perkara ini harus kita jalankan bersama. Syariat, toreko, hakikat, makrifat ini wajib kita jalankan bersama. Tidak boleh dipilih-pilih salah satu. Jadi syariatnya toh, hakikatnya nggak dijalankan ya kurang bagus. Hakikatnya toh, jadi syariatnya ora dilakoni ya kurang apik. Jadi intine nek kepengin ketemu karo Allah, liqa robi iki kuncine ngamal sing apik. Kuncine ning kono wis. Tur sing nomor 2, wala yusrik bi ibadi. Aja sampe musyrik. Aja sampe menduakan Allah, aja nyembah sak liyane Gusti Allah. Jadi mati urip tetap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing kudu dicekel, digawa sampe mati. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ora enek sing kuat, ora ndedaya kecuali Allah, iki kudu disuntik ning jerone ati. Wis paham ya? Jadi iku pelajaran bab yakin. Ainul yakin, hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Oke, muga-muga awake dhewe iki iso gelem belajar ilmu tauhid kaya ngene iki, muga-muga diridani Gusti Allah. Akhire belajar bibinau tentang ilmu tauhid, hakikat, makrifat seperti ini jangan hanya didengarkan tok. Jangan hanya jadi teori tok, metode tok, tapi harus diamalkan. Karena apa? Al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Jadi Islam itu adalah perlu ilmu. Setelah kita mengetahui ilmu, kita harus sedikit-sedikit belajar mengamalkan. Paham ya? Jadi mudah-mudahan pelajaran 3 ini, yaitu bab yakin, ainul yakin, hakul yakin, bisa menambah penambahan ilmu dan bisa kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah baik menurut Allah itu baik menurut manusia? Hanya bagus sebatas manusia. Dan pengakuan-pengakuannya nanti masih banyak kalau belum tahu Tuhan ya. Kalau belum tahu Allah, manusia yang tidak mengerti tentang ilmunya Allah, nanti akuannya itu pasti ada. Manusia kalau belum tahu ketuhanan, itu tetap dia masih merasa nanti dia yang berbuat. Jadi pengetahuan ketuhanan itu memang diperlukan. Jangan hanya pengetahuan sesama manusia. Ya kadang masih api yang menungso, kadang pengen dielem. Kadang mulung-mulung yang menungso, kadang pengen dipuji. Ya memang oke, secara manusia memang akhlaknya bagus, tapi sayang dia tidak tahu tentang ilmu Allah. Akhirnya perbuatan baiknya itu diaku dirinya sendiri. Paham? Jadi orang yang akhlaknya bagus, toleransi kepada sesama, itu belum tentu bagus menurut Allah. Kadang orang yang mengerti tentang Allah aja, itu kadang masih merebut kekuasaannya Allah.
kita sedekah, kita baik sesama, kadang hati dan pikiran kita tuh masih merasa, oh ini yang membantu saya. Itu pasti. Itu padahal sudah mengerti tentang ilmu ketuhanan, apalagi buta dengan ilmu agama. Paham? Jadi yang dimaksud bagus itu adalah bagus menurut pandangan manusia, juga bagus menurut pandangan Allah. Kalau hanya bagus menurut pandangan manusia, itu belum tentu bagus menurut pandangan Allah. Contoh, enek tonggone bangun omah, umpama enek tonggone kesusahan, ya awake dhewe nggih wangi bantu, tapi sayang orang ini memang cekatan, tapi dia itu tidak tahu tentang ketuhanan. Akhirnya diaku perasaane, oh iki sing nulungi aku, untung aku belum. Padahal sebenarnya dia bisa bergerak dan ini dan itu tuh memang hal kekuasaan Allah. Paham? Jadi akhlak yang bagus, dohir penting kepada sesama, lalu kita kembalikan akhlak kepada Allah, akhlak bibatininya. Jadi nanti kalau kita sudah mengerti tentang akhlak indallah, itu baru kita tidak merasa kita yang bersedekah, tidak merasa kita menolong orang, baru kita benar-benar tahu arti ikhlas dan mukhlis. Paham? Di situ. Jadi kalau orang walaupun dia bagus tapi tidak tahu tentang Allah wa man a'ma fi dunya tadi, tentang ilmunya Allah, tetap dia nggak bisa ilahi roji. Ini menurut pandangan ilmu hakikat marifat. Yang lafaz ilahi rojiun itu pengertiannya pripun? Napa ilahi rojiun itu dalam artian hanya berkumpul atau bertemu atau bersatu? Ya, Pak. Pengertiannya ilahi rojiun itu napa dalam artian rojiun kan kembali artinya Gus. Kembali dalam artian hanya bertemu atau berkumpul dengan Allah. Kita kembali ke teks innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ ada innalillahi. Kita semua berasal dari Allah. Berarti semua makhluk tidak terkecuali itu berarti bahannya itu berasal dari Allah. Ya, dari pribadinya Allah. Lalu diturunkan di bumi. Jadi kata-kata ilaihi roji'un itu adalah tidak bertemu, kumpul, kul wallahu ahad. Paham? Di situ. Itu menurut pandangan hakikat marifat. Jadi kalau menurut pandangan hakikat marifat, yang dikatakan ilaihi roji'un itu adalah kembali ke Allah. Karena kita memang berasal dari Allah, harus wajib menyatu, manunggal bersama Allah. Itu kata-kata ilaihi roji'un. Tapi kalau kita itu tidak bisa manunggal, tidak bisa bersama, kembali selain Allah, yaitu berarti bisa dikatakan tadi fakodola, ya itulah roh-roh orang-orang yang kesasar. Ya apa caranya gak kesasar? Ngaji ilmu tauhid, hakikat, makrifat. Nek jere Gus Dur nek gak gelem ngaji kuwi Gus Dur, itu ungkapan Gus Dur nek nerone. Aja mung ngaji syariat bloko, moko kowe bakal cilaka langsung soro. Iki Gus Dur. Jadi awake dhewe iki ibaratnya wong eko ya kan. Lah karo Gus Dur iki percaya ora? Ya percaya lah, mosok ungkapan Gus Dur keliru. Jadi ini pentingnya setelah kita paham ilmu syariat, melangkah di atasnya, kita ikut baiat toreko. Setelah baiat toreko, kita melangkah di atasnya, mengkaji tentang hakikat marifat. Jadi yang dikatakan ilaihi roji'un itu bukan bertemu, sudah bersatu. Ini menurut pandangan ilmu hakikat ya, tidak menurut pandangan ilmu syariat atau nikmat terbesar bagi diri kita semua itu
Nikmat yang paling terbesar itu sebenarnya ada dua, sehat dan iman. Nikmat yang paling terbesar itu sebenarnya dua, kenikmatan, nikmat jasmani warohani. Jadi wong sehat ku larang regane. Nek awake loro-loroan ya terus piye masuk sugih kaya piye ya tetep ra penak. Lah saiki masih sehat kok ra duwe iman ya kuwi jenenge rugi. Jadi nikmat yang paling terbesar adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Dan nek wis iman otomatis awake dhewe gelem takwa Allah, gelem ibadah ning ngersane Gusti Allah. Ya saiki masih iman tapi wong awake loro-loroan ae tetep ra penak lah. Dadi loro karo wis sehat yo iman. Iku terus sampean jagane piyambak, sampean kembangane piyambak. Ya dadi koyo jawabane Gusti hanya simpel-simpel kok poin-poinnya. Jadi sehat dan iman. Mungkin ada ada jawaban lagi yang lebih itu nggak masalah. Tapi intinya memang kenikmatan yang paling agung di dunia ini adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Maksudnya sehat yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani. Nikmat iman kita itu Pak sama Allah dikasih ikut percaya kepada Allah dan mau ibadah dan seterusnya.